إليه بنية القبول وتمام كل سؤول مأمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم نوينا على ما نوى به أسلافنا الصالحون على ما نوى به سيدي وسند الشيخ أحمد شروان الزهري والشيخ محبوب شوبري بن بدري وجميع مشايخه الفضلاء اللهم انفعنا بهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وببركتهم وبسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah atas anugerah dan nikmat yang Allah berikan. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk melakukan ibadah salat maghrib berjamaah dan melanjutkannya dengan kegiatan rutin kita setiap malam Kamis ba'da salatil maghrib, yaitu majelis tafaqquh fiddin, majelis belajar agama. Khusus malam hari ini sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan yang lalu atau disampaikan ke yang lalu, minggu lalu kada jadi kayaknya pinanya. Habis majelis disampaikan, ada Pak Agus menyampaikan malam minggu muka biar kita Isra Mi'raj. Malam ini kita berisra Mi'raj. Jadi pengajian seperti biasa, hanya saja materinya yang kita ganti khusus membahas Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam hari ini kita berkisah aja banyak sampai subuh. Sampai subuh kita. Karena berkisah ini kadang habis-habis. Bagusnya kalau kita majelis ini ganti materi Isra Mi'raj, fokus kita pembahasan Isra Mi'raj. Biasanya kalau tabligh akbar dan lain-lain itu lebih banyak kepada nilai-nilai Isra Mi'rajnya ketimbang ceritanya seperti apa. Nah, memang dua-duanya bagus, tapi saya ingin lebih fokus kita mendengarkan, menyimak, mencari tahu apa sebetulnya yang terjadi malam Isra Mi'raj. Apa yang terjadi pada malam di bulan Rajab itu. Karena ulama sebetulnya sudah banyak menjelaskan, para ulama sudah menulis dalam kitab-kitabnya, tetapi di saat peringatan Isra Mi'raj lebih banyak kepada nilai-nilai Isra Mi'rajnya. Ceritanya tidak banyak diceritakan. Yang kami tahu hanya dapat perintah 50 kali sholat, kemudian dikurangi menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Itu aja. Nah, lebih daripada itu maka belum tahu. Nah, maka kita akan sedikit mendetil pembahasan kita tentang Isra Mi'raj ini, dan memang pembahasannya panjang. Mungkin 2 pertemuan kalau baru bisa ini. Karena juga kita antara maghrib isya ini kan waktunya pendak maha, tidak banyak. Jadi apa yang bisa kita bahaslah insyaallah di sini. Pertama, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa disimpulkan, Isra Mi'raj ini mulai dari awal perjalanannya sampai pada akhirnya, poin yang disepakati adalah Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang dahsyat
Kenapa bisa dahsyat? Karena banyak sekali pelajaran, walaupun banyak versinya. Nah, versinya banyak. Jadi yang biasa disampaikan oleh sebagian penceramah itu tidak semuanya benar. Betul memang ada riwayat, tapi riwayat Isra Mi'raj ini ada yang benar, ada yang palsu. Kebanyakan yang disampaikan yang palsu-palsu. Atau beberapa lah, tidak usah disebut kebanyakan, karena banyak pulang tersinggung orang. Setidaknya ada yang disampaikan yang palsu-palsu sehingga menyebar. Nah, kalau saya ambil pembahasan itu dari kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, satu. Kemudian yang kedua saya juga mengambil di dalam kitabnya Al-Syekh Muhammad Dr. Ahmad Anwar Muhammad Ali Al-Bakri Al-Makrumatur Rabbaniyah fi Rihlatil Isra wal Ma'arijin Nabawiyah. Nah, jadi ini pembahasan khusus penelitian yang membahas tentang bagaimana nih banyak versinya tentang Isra Mi'raj. Coba kita satukan, jadikan sebuah kisah yang utuh. Jadikan sebuah kisah yang utuh dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi dua itu kita. Pertama, jadi yang kita sepakati Isra Mi'raj adalah peristiwa dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena memang banyak pelajarannya. Dijalani perjalanan yang super panjang bisa dipangkas terjadi dalam waktu yang super singkat. Jaraknya jauh tapi super singkat. Bayangkan malam Nabi berangkat, pulang Nabi ke Makkah lagi itu masih belum subuh lagi. Sedangkan ini perjalanan jauh ini. Menurut akal manusia, menurut hukum alam manusia, tidak bisa diterima. Makanya Isra Mi'raj ini masuk pada hukum iman. Iman aja lagi yang bisa menerima. Kalau dari segi akal tidak mungkin. Dari segi kebiasaan tidak mungkin. Hanya bisa diterima dengan keimanan. Iman inilah yang kemudian ditampilkan Nabi kisah Isra Mi'raj ini di hadapan para sahabat. Ada di antara mereka yang kuat imannya seperti Abu Bakar sehingga mereka bertambah keimanan. Ada juga yang awalnya Islam sudah ikut beriman, pas disampaikan Isra Mi'raj murtad. Ini golongannya Mut'im bin Adi. Itu murtad ya, awalnya Islam jadi murtad. Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Makkah menuju Palestina. Surah Al-Isra juz 15 ayat 1 dijelaskan itu tentang Isra. Kemudian tentang Mi'raj itu dijelaskan di dalam surah An-Najm juz 27 ayat 1 sampai 18. Itu yang menjelaskannya. Isra adalah perjalanan Nabi dari Makkah menuju Palestina, tepatnya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke atas, menembus 7 lapis langit. Setelah 7 lapis langit ditembus Nabi, masuk Nabi ke Sidratul Muntaha. Apa yang dilihat Nabi di situ? Apa yang diterima oleh Nabi? Baru kemudian kembali lagi menyusuri langit, ketemu Nabi Musa. Jar Nabi Musa, terjadi dialog, nanti kita akan sampaikan juga. Terjadi dialog antara Nabi Musa, kemudian Nabi kembali ke kota Makkah. Kenapa terjadi Isra Mi'raj? Isra Mi'raj terjadi karena ini merupakan bentuk nyata kemuliaan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Karena tidak ada satupun Nabi sebelum Nabi Muhammad yang di Isra Mi'rajkan. Tidak pernah. Apalagi sampai melihat Allah. Tidak ada. Satupun manusia, bahkan malaikat Jibril pun sampai pada titik terakhir perjalanan itu, jarnya malaikat Jibril, aku ndak bisa lagi sudah di sini, ndak bisa lagi lewat. Andai aku lewat, aku akan terbakar. Biar aja yang maju. Majulah Rasulullah sendiri. Disitulah terjadi dialog antara Rasulullah dengan Allah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa terjadi Isra Mi'raj? Karena menghibur kesedihan Rasulullah. Rasulullah sebelum terjadi Isra Mi'raj, meninggal pamannya Abu Thalib. Meninggal pula di tahun yang sama istrinya, pamannya yang selalu menjaga, menjadi benteng utamanya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lainnya.
Itu kalau mau ganggu Nabi ndak bisa, harus lewat Abu Thalib. Ndak berani, bubuhannya langsung mendatangi, menggeruduk ke rumah Nabi, ndak berani. Meninggal Abu Thalib. Lemah pertahanan Rasulullah. Datang lagi musibah kedua, istri Nabi meninggal dunia, penopang ekonominya Nabi, orang yang menjadi keluh kesahnya Nabi, teman berceritanya Nabi, yang mencintai Nabi saat orang lain membencinya, meninggal juga. Dan setelah kejadian di Taif, Isra Mi'raj itu terjadi setelah kejadian di Taif. Apa yang terjadi di Taif? Nabi dilempari batu sampai robek pelipisnya, tanggal giginya, sampai bercucuran darah itu. Tetapi Nabi dengan kasih sayangnya pada saat kondisi mendesak seperti itu, dalam keadaan diserang seperti itu, Nabi tetap menengadahkan tangan ke bawah begini, mewadahi darah agar tidak sampai ke tanah. Kenapa? Malaikat berkata, satu tetes saja. Nabi mengatakan, kalau satu tetes saja ini turun, ini darah, maka Taif ini akan ditimpali dengan gunung yang besar. Masih berpikir Nabi, berpikir jernih, masih ada kasih sayangnya. Dalam keadaan begitu, kemudian terjadilah Isra Mi'raj di bulan Rajab, 1 tahun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ada versi-versinya, ada yang mengatakan setengah tahun, ada yang katakan 5 bulan, tapi ada juga pendapat yang mengatakan 1 tahun sebelum terjadinya hijrah Nabi ke kota Madinah. Di bulan, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan awal Rajab, ada yang mengatakan di akhir Rajab tanggal 27. Kita kalau ini mungkin sekitar tanggal 16 nanti nih, insyaallah tanggal 27. Nah, disitulah Nabi kemudian Diisra Mi'rajkan pada tanggal segitu. Kemudian apa yang terjadi? Pertama kali Nabi dibelah dadanya, datang malaikat Jibril. Ini Nabi lagi sedih-sedihnya nih. Coba, Allah tuh tidak mau kekasihnya tuh sedih terus gitu nah. Jadi didatangi Tuhan melalui malaikatnya. Malaikat Jibril datang. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Malaikat Jibril datang mendadak. Tidak ada aba-aba, langsung datang. Kemudian Nabi dikeluarkan menuju Hijr Ismail untuk dibelah dadanya. Kemudian terjadilah pembelahan dada, dibasuh isinya dengan air Zam-Zam, dihilangkan potensi setan yang ada di dalam diri Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam. Malaikat Jibril dalam operasi itu asistennya adalah malaikat Mikail. Dan ini sebetulnya pembelahan dada ini terjadi bukan hanya 1 kali, 3 kali terjadi pada Rasulullah. Mulai dari kecil itu sudah terjadi saat Nabi sedang bermain dengan saudara susunya bernama Damrah. Lagi bermain, sekali berdua bermain didatangi manusia, muhanya cahaya semua. Diambil Nabi, kemudian pokoknya dioperasi. Oh, kemudian Damrah ini teriak-teriak. Damrah teriak-teriak, ngadu ke mamanya Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Nabi. Oh, mati sudah Muhammad tuh, Mak. Sekalinya tahu enggak? Bang, jagai Bang. Lepas nih, Bang. Akhirnya datanglah Nabi Muhammad. Datanglah Halimatus Sa'diyah, dipeluknya Nabi Muhammad. Dilihat Nabi Muhammad senyum, dipeluk. Tapi Halimatus Sa'diyah sempat melihat 2 laki-laki itu kemudian hilang. Apa yang terjadi, nak? Ya, Nabi Muhammad kecil itu berkata, saya habis didatangi 2 orang, kemudian dibelah dada saya. Tidak tahu apa yang terjadi. Nah, disitulah yang pertama kali terjadi pembelahan dada. Yang kedua saya tidak ingat, padahal tadi baru dibaca tadi. Sudah terjadi, dibersihkan Rasulullah. Setelah dibersihkan, selesai operasi, langsung distempel di pundaknya Nabi di sini. Ada tanda kenabian. Ini yang dilihat oleh Salman Al-Farisi sebelum masuk Islam. Saat Salman Al-Farisi sedang datang mendatangi Nabi, datang dari Iran, dari Persia,
mau menguji betul-betulkah Muhammad ini orang yang terkenal mengakui sebagai nabi, betulkah dia ini sebagai nabi dan rasul? Ternyata dilihatkan itu di belakang di pundaknya ini stempel yang menunjukkan beliau itu adalah Rasulullah. Setelah distempel, kemudian didatangkan burak. Datanglah burak. Burak lain pesawat Mandala dulu lain. Burak. Kalau dulu kan pesawat Merpati dulu lah. Bagian dari Merpati ada namanya pesawat burak. Sempat saya sekali naik itu tahun 90 berapa itu naik. Sempat dulu. Si halus-halus dulu dibawa. Dibawa burak. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian burak? Kenapa harus burak yang ditunggangi oleh Nabi? Selesai sudah ini pembedahan, distempel, datang burak. Padahal bisa saja Nabi itu dibawa dengan angin dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul. Kenapa tidak dibawa melalui malaikat Jibril? Malaikat Jibril kan bisa terbang. Kenapa Nabi tidak dibawa? Jadi disinilah kemuliaan Nabi lagi yang kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah itu ingin memuliakan Nabi dengan cara anti mainstream. Lain caranya, tidak pernah dilakukan oleh siapapun, tidak pernah diperlakukan kepada siapapun, hanya kepada Nabi. Nabi Sulaiman mau pergi-pergi pakai angin bisa, ya kan? Kalau yang lain diterbangkan dengan malaikat bisa, tapi kalau ini tidak, burak datangkan langsung. Ini bentuk Allah memuliakan Rasulullah. Naiklah Nabi ke atas burak. Nah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang didapati Nabi dari perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertama yang dilakukan, tempat singgah pertama setelah terbang menggunakan burak, Nabi diturunkan di salah satu tanah yang banyak pohon kurmanya. Nabi bertanya di mana? Nabi disuruh turun malaikat Jibril. Rasulullah turun dulu pian. Salat di situ 2 rakaat. Nabi disuruh guru, ya nurut salat 2 rakaat. Allah selesai 2 rakaat. Habis 2 rakaat baru Nabi bertanya, apa ini wahai Jibril? Di mana ini? Jar malaikat Jibril, ini Madinatul Munawwarah. Selesai di situ, pergi lagi, jalan lagi, naik lagi burak, terbang lagi, singgah di kota Madian. Madian itu sekarang Yordania. Di mana dia? Pohon naungannya Nabi Musa. Nah, disuruh lagi turun lagi di pohon. Disuruh lagi Nabi turun pian. Salat di situ 2 rakaat. Salatlah Nabi 2 rakaat. Setelah selesai salat, baru kemudian Nabi bertanya, di mana ini wahai Jibril? Di sini adalah Madian, kota Madian. Pohon yang ada di atas pian ini adalah pohon yang menaungi Nabi Musa saat beliau lari habis memukul orang. Jadi Nabi Musa ada kisahnya dalam Al-Quran itu kan, berkelahi, satu orang sama-sama kampungnya, satu kampung tetangga. Satu sama-sama kampung dengan Nabi Musa, berkelahi dengan orang kampung sebelah, berkelahi berdua. Nabi Musa mau damaikan. Yang satu didamaikan, yang satu sudah didamaikan malah apa bahasanya sekarang? Malah sombong kayak itu melawan. Didamaikan malah melawan. Di dalam Al-Quran disebutkan fawakazahu Musa faqada alaih. Sekali dipukul Nabi Musa langsung mati orangnya. Langsung mati. Sekali aja dipukul mati langsung. Wah. Jar Nabi Musa qala hadza min amali syaitan. Ini adalah gawiannya setan. Beliau mukul mati langsung. Setelah yang ini ditolong, ini mati. Besoknya lagi, ini lagi berteriak-teriak. Musa, kamu itu bukan mau mendamaikan kami, kamu itu mau menampilkan dirimu sebagai orang hebat saja. Sudah ditolongi, melete pulang, jar orang Jawa. Melete, sombong. Nah, itu Madian. Larilah Nabi Musa gara-gara dikejar, singgahlah Nabi di pohon untuk bernaung. Disitulah Nabi Muhammad salat. Kemudian naik lagi burak, pergi ke Tursina. Tursina disuruh turun lagi, lembah di Mesir. Disuruh turun pian, salat 2 rakaat. Di mana ini Jibril? Ini adalah Tursina, tempat Nabi Musa berdialog dengan Allah.
Selesai itu disuruh naik lagi, pergi lagi Buraq. Kemana lagi? Ke Baitul Laham, ke tempat kelahirannya Nabi Isa. Turun Rasulullah. Salat 2 rakaat. Di mana ini? Ini tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Pada saat yang sama Rasulullah melihat ada istana-istana yang ada di Syam, yang ada di Romawi, Bizantium. Syam itu Bizantium waktu itu. Setelah itu jalan lagi Buraq. Banyak sekali pemandangan-pemandangan yang dilihat oleh Rasulullah. Pertama, Nabi melihat jin Ifrit membawa api, dikejar Nabi. Jarni malaikat Jibril, baca ini ya Rasulullah, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir rajim. Ada panjang zikir yang diajarkan malaikat Jibril. Dibaca oleh Nabi, jin Ifrit membawa api itu kemudian mati apinya, terlempar dia. Tidak lama lagi kemudian ada lagi Nabi melihat orang yang bertani sehari langsung panen. Nah, disinilah episodenya Nabi melihat apa yang terjadi pada umatku yang akan datang. Bagaimana keadaan dia di dalam surga, bagaimana keadaan di dalam neraka. Sudah semua dilihat Nabi pada malam Isra Mi'raj. Semuanya dilihat. Nanti pada saat Mi'raj lagi ke atas, ada lagi yang dilihati Nabi. Banyak. Jadi apa yang akan terjadi sudah dijelaskan oleh Allah kepada Nabi melalui Isra Mi'raj kejadian itu. Ini yang makan harta riba, yang makan harta anak yatim, yang berzina, yang makan harta haram, kemudian yang tidak sholat, yang buka aurat, semuanya dilihatkan kepada Rasulullah. Nabi kemudian melihat orang sedang berjalan lagi Buraq. Orang bertani sehari langsung panen. Nabi bertanya, apa ini? Siapa mereka ini? Wahai Jibril. Kata malaikat Jibril, ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dapat pahala berlipat-lipat gandanya, infaknya, hartanya diganti juga berlipat-lipat ganda. Orang yang berjihad di jalan Allah. Bukan hanya memanggul senjata, tapi siapapun mereka yang berjuang di jalan Allah, maka dia sudah dilihat keadaannya oleh Nabi, mulai dari malam Isra Mi'raj, seperti orang yang bertani sehari langsung panen. Kita kan mau sehari, kadang mungkin panen langsung. Rambutan aja setahun sekali. Adakah rambutan malam ini kira-kira? Pak Haji Didit. Mulai dari grup bertanya, rambutan. Setelah itu Rasulullah mencium bau harum. Nah, dilihatkan lagi. Bau harum yang wangi sekali. Bertanya kepada malaikat Jibril, bau apa ini malaikat Jibril? Ya Rasulullah, itu baunya Masyitah binta Fir'aun. Ini baunya perempuan tukang sisir anaknya Fir'aun. Oh, dicium Nabi malam Isra Mi'raj. Apa yang terjadi dengan Masyitah? Jadi Fir'aun itu punya anak, anaknya itu punya tukang sisir. Tukang sisir ini disebut namanya Masyitah di dalam riwayat. Masyitah. Jadi pernah suatu saat tergugur sisir itu. Sisirnya terjatuh, kemudian latah. La ilaha illallah. Atau kurang lebih begitu bahasanya. Baru kemudian terdengar oleh anaknya Fir'aun. Jar anak Fir'aun, pian punya Tuhan selain abahku kah? Jarnya Masyitah, iya Tuhanku Allah, Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Kulaporkan abah nih lah. Laporkan aja. Dilaporkanlah ke bapaknya. Marahlah Fir'aun. Dipanggil semua keluarganya Masyitah. Disiapkan kuali besar. Mendidih minyaknya. Kata Fir'aun merayu Masyitah, kembali aja lagi, sembah aku sebagai Tuhan. Kata Masyitah, aku enggak mau. Kamu manusia, saya manusia. Kita sama-sama hamba. Tuhan kita Allah. Ya sudah, kalau enggak mau, masukkan suaminya ke dalam kuali. Dimasukkan suaminya, mati. Dimasukkan lagi anak-anaknya, mati lagi. Masih maukah kamu kembali ke agama saya? Atau kamu mau bertahan dengan Tuhanmu Allah? Enggak, aku mau sama Allah aja. Sampai pada akhirnya Masyitah giliran Masyitah yang mau dibuang. Giliran Masyitah yang mau dibuang. Jadi Masyitah membawa anaknya.
Anaknya masih bayi, baru dilahirkan. Jadi jar si anak, mak, jangan kamu ragu, masuklah kamu ke dalam kuali, karena di dalam itu ada pertolongannya Allah. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jadi anak itu diberi kekuatan untuk berbicara, padahal masih bayi. Ada 3 orang. Di dalam sejarah tercatat, anak bayi bisa berbicara. Ada 4. Pertama, Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Masyitah, anaknya Masyitah. Yang ketiga, anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dalam peristiwa Ibnu Juraij. Nah, jadi Ibnu Juraij ini difitnah orang ahli ibadah, difitnah orang berzina. Perempuan ini dibayar, hamil dia, berzina dengan orang lain, hamil dia, dibayar orang. Kamu harus mengaku bahwa ini adalah hasil perzinahanmu dengan Ibnu Juraij. Akhirnya kata Ibnu Juraij, suruh dia melahirkan dulu, nanti setelah melahirkan saya akan tanya anaknya. Pas lahir diputar perutnya si anak itu langsung berbicara. Siapa bapakmu? Jarnya. Ra'il ghanam, jar anak. Ra'il ghanam, bapakku penggembala kambing. 3. Yang keempat yang bisa berbicara di dalam peristiwa Nabi Yusuf. Waktu Nabi Yusuf dikejar-kejar Siti Zulaikha, dirobek bajunya dari belakang. Di dalam Al-Quran disebutkan wasyahida syahidum min ahliha. Ada seorang saksi yang memberikan persaksian. Apa katanya? In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Saksi itu berkata, kalau misalkan bajunya Yusuf robek di depan, maka yang betul Zulaikha, Yusuf berdusta. Kalau misalkan bajunya robek dari belakang, maka yang berdusta adalah Zulaikha, yang jujur adalah Yusuf. Itu yang ngomong siapa? Anak bayi. 4 orang. Nasyita. Selanjutnya, Nabi melihat orang-orang yang hampir telanjang, memakan pohon berduri, memakan buah zakum. Buah zakum ini pohon dari neraka, buah dari pohon neraka. Kemudian batu kerikil jahanam, nauzubillah. Siapa dia? Orang yang tidak mau bayar zakat. Maka jangan sampai tidak membayar zakat. Sudah dilihat Nabi semua itu. Kemudian Nabi melihat orang yang makan daging busuk meskipun ditawari daging baik. Lihat Nabi, kenapa orang ini ditawari daging baik? Tidak mau, ditawari daging busuknya makan. Siapa itu? Malaikat Jibril. Orang berzina padahal ada istrinya. Nauzubillah. Selingkuh. Lagi ramai banyak perselingkuhan. Bukan nikah siri, mau nikah siri lain kisahnya itu. Menikah siri lain kisahnya. Perselingkuhan lain. Ini ada lagi undang-undang baru nih, tahun 2025. Perselingkuhan bisa dipidana. Hati-hati. Kemudian Nabi berjalan melihat orang berenang di sungai darah. Dilempari batu. Dilempari batu, bukan menghindar, malah diambil, habis dilempari batu. Kalau dilempari batu kan menghindar. Ini enggak, diambilnya batu itu baru dimakannya pulang. Siapa ini? Malaikat Jibril. Itu umatmu yang pemakan riba. Kemudian Nabi melihat orang yang sekelompok orang menggergaji lidah dan mulutnya. Siapa itu? Jibril. Para penceramah yang berbicara tetapi tidak mengerjakannya. Ini penceramah. Takut juga kita ini masalahnya. Kemudian Nabi melihat orang yang kukunya dari tembaga dan mencakar wajah dan dadanya. Siapa itu? Jibril. Mereka umatmu pemakan harta orang lain. Maksudnya pemakan harta orang lain bukan hanya duit orang diambilnya terus dibelikannya makanan dimakannya, enggak. Ada sepetak tanah digesernya batas tanahnya. Hati-hati. Hati-hati. Itu semua sudah dilihat oleh Nabi. Dan itu dari kalangan umatmu. Berarti umatnya Nabi etam-etam ini. Mudah-mudahan etam selamat. Kenapa aminnya jadi lemas benar? Kemudian Nabi melihat seekor banteng yang keluar dari lubang kecil. Cobalah, banyak dilihatkan nih. Kemudian seekor banteng keluar dari lubang kecil, di saat ingin kembali masuk tidak muat. Siapa itu? Jibril. Banteng ini siapa ini?
Jar malaikat Jibril, itu adalah umatmu lagi yang berbicara sembarangan, kemudian tidak mampu menarik ucapannya setelah menyesal. Mungkin bukan hanya ucapan kalau sekarang ini, wayahini nah sekarang nah, ketikanmu adalah harimaumu. Wayah ini sekarang kan. Kemudian Nabi mendatangi sebuah lembah. Di saat itu beliau mencium bau harum yang sejuk, seperti bau misik, mendengar suara. Ada suaranya. Apa ini? Suara apa ini? Bau apa ini? Wahai Jibril, jar malaikat Jibril, itu adalah surga yang selalu meminta kepada Allah agar segera dimasuki oleh penghuninya. Jar Tuhan, tunggu, belum lagi hari kebangkitan ditegakkan. Sabar. Jadi surga itu pun sudah bersiap-siap untuk orang beriman, yang beramal soleh, yang bersabar melakukan taat, yang bersabar menghindari kemaksiatan. Dia sudah bernyanyi sudah. Tapi jar Tuhan, sabar dan sabar. Kemudian Nabi juga mencium bau busuk. Nah, ini kebalikannya lagi. Apa ini bau busuk? Apa ini? Ada suara juga. Selain baunya yang busuk, ini adalah neraka yang juga mencari-cari kemana penghuninya. Makanya di dalam surah Adz-Dzariyat itu ada itu. Masya Allah, itu kalau saya lewat ayat itu mesti merinding itu. Apa jar Tuhan, pada hari kebangkitan, pada hari perhitungan, setelah hari perhitungan amal, setelah orang sudah masuk, sudah masuk, yang ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka. Apa kata Allah? Yauma yaqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Kata Allah, pada hari itu kami berkata kepada Jahannam, wahai Jahannam, sudah penuh kai kam? Jar Jahannam, hal mim mazid. Apakah ada tambahan lagi Tuhan? Tuh, ya Allah Tuhan, mudahan masuk surga seperatan. Nah, lemas pulang. Alim talati, apakah kamu sudah penuh wahai Jahannam? Jar Jahannam, apakah masih ada tambahan Tuhan? Nauzubillah. Kemudian sampailah Nabi di Baitul Maqdis. Nabi masuk dari pintu barat. Sampai sudah. Turun dari burak. Buraknya diikat di pintu masjid, di engsel pintunya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa malaikat Jibril mendatangi batu besar di Masjidil Aqsa itu, memecahkannya dengan jarinya dan mengikat burak di sana. Di sanalah ia mengikat burak. Ada dua riwayat berarti. Yang pertama Nabi mengikatnya di pintu tali burak tadi itu. Kalau riwayat lain mengatakan enggak, malaikat Jibril memecahkan batu besar dengan jarinya, baru kemudian dari serpihan batu-batu itulah kemudian diikat burak di situ. Kemudian Nabi dan malaikat Jibril salat 2 rakaat di Masjidil Aqsa tuh. Oh iya, saya lupa juga menyampaikan. Yang ada dulu biasanya gambar-gambar dinding orang-orang tua itu, burak itu divisualkan dengan binatang berkaki 4, kepalanya perempuan. Baru nah itu dusta itu. Dustanya itu enggak ada bocornya. Dari mananya melihat buraknya? Burak-burakan. Enggak ada itu, enggak ada. Jadi kadang-kala kita inilah sulit dicerit. Riwayat ini kan hanya bercerita, bukan memvisualkan dalam bentuk foto atau video, hanya bercerita. Kadang kita ini enggak sabaran gitu lah. Kan hanya bisa melihat burak tuh nanti di surga. Enggak sabaran mau melihat burak, dibuatnya burak sendiri. Dibuatnya burak sendiri. Ini burak nih. Sama kayak jo foto Wali Songo. Foto Wali Songo, apabila Wali Songo ada gambar. Gambar apa yang digambar? Siapa yang bisa menggambar di zaman itu? Mungkin ada yang menggambar, tapi kan mana ada yang menggambar Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga. Nah, karena kada sabar. Tadi kan ketemu Wali Songo di surga aja, ndak maunya, ndak sabar, digambarnya sendiri. Inilah Wali Songo. Ada lagi lebih hebat lagi. Ini adalah fotonya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. 1400 tahun yang lalu. Ketemunya padahal di surga nanti tahu sendiri, mau hanya ndak mau digambar. Masalahnya ada yang beli. Cocok. Dijual di Shopee.
Harganya 20.000. Mau ya orang beli. Malah Syekh Abdul Qadir Jailani, oh gambarnya bagusnya, jangan jenggot-jenggotnya dengan apa sorban di kepala, dibeli orang. Yang jelas-jelas saja lah. Foto penceramah kah Ustadz kah, foto di atas tuh. Jelas. Itu lain gambaran, lain hayalan itu. Tapi foto lawas itu harusnya minta foto baru. Itu terlalu gemuk kelihatannya di situ. Kemudian Nabi dan malaikat Jibril salat 2 rakaat. Setelah itu tiba-tiba manusia dari kalangan Nabi berkumpul ikut salat. Salat, ada yang dilihat Nabi ruku, ada yang lihat Nabi sujud. Kemudian azan dikumandangkan. Dalam riwayat yang mengumandangkan di sini adalah malaikat Jibril. Kemudian iqamah, qomat. Semua menunggu imam. Sudah qomat selesai. Berjejer sudah saf nih penuh. Para nabi semua. 124.000 orang. Rasul 313 orang. Berkumpul semua. Siapa jadi imam? Tidak ada imamnya. Tidak ada juga yang berani bertunjulan. Tidak ada yang berani. Akhirnya apa? Malaikat Jibril menarik tangan Nabi untuk jadi imam. Pian ya Rasulullah jadi imam. Makanya itu yang biasa kalau kita tuh subuh-subuh tuh ada tarhim namanya, wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imamu. Pada saat engkau di Masjidil Aqsa, engkau maju menjadi imam, memimpin para nabi seluruhnya di dalam salat. Nah, setelah itu terjadi dialog. Selesai sholat, disinilah menampilkan nikmat-nikmat Allah. Ujar Nabi Ibrahim, aku begini, aku begini, aku begini. Ujar Nabi Musa, aku seperti ini, aku seperti ini, seperti ini. Ujar Nabi Isa, aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nabi paling belakang, karena Nabi terakhir kan. Akhirnya Nabi menyebutkan, Alhamdulillah Nabi menyebutkan nikmat-nikmat Allah berikan. Semua disebutkan Nabi. 1, 2, 3, 4. Panjang itu. Panjang itu disebutkan Nabi. Kemudian setelah Nabi menyebutkan nikmat Allah yang diberikan kepada beliau, Nabi merespon ungkapan Nabi Muhammad. Oh, oleh karena itulah kemudian kamu lebih mengungguli kami semua. Kami ini banyak juga nikmat, tetapi kamu lebih banyak lagi, lebih hebat lagi. Nah, itu dia. Jadi terjadi juga dialog. Jadi itu siapa itu yang datang itu? Ruhnya para nabi. Jadi berkumpul ruhnya para nabi itu di malam Isra Mi'raj. Salat bareng Rasulullah. Rasulullah jadi imam, yang lain menjadi makmum. Setelah itu kemudian terjadilah Mi'raj. Nah, pertanyaannya, apakah Mi'raj itu menggunakan burak atau tidak? Ataukah menggunakan tangga as-sulamur rabbani? Tangga dari Tuhan. Jangan dibayangkan kemudian tangganya sama seperti tangga hitam, ada anak tangganya gitu naik ke atas begitu. Enggak. Tidak ada yang bisa membayangkan. Ini peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa sam'iyat, hanya bisa didengar, tidak bisa dihayalkan. Tidak bisa dihayalkan. Apalagi divisualkan, tidak bisa. Cuma di sini kemudian diberikan ungkapan-ungkapan agar kita bisa kurang lebihnya lah. Kurang lebihnya begitu terjadinya. Karena kalau diceritakan Isra Mi'raj ini dengan bahasa langit, orang bumi tidak ada yang paham. Orang bumi tidak ada yang paham. Jadi tidak lagi burak di sini ada. Berhenti sudah, habis sudah burak, selesai sudah ikam. Naik sudah Nabi bersama malaikat Jibril. Mi'rajnya menggunakan tangga dari Tuhan, bukan tangga. Jangan dibayangkan aneh-aneh. Sampailah Nabi di langit dunia. Ini langit dunia di atas kita nih. Ujungnya Jibril meminta pintu, ada dialog pembuka. 7 lapis langit itu ada dialog pembuka. Jibril meminta pintu agar dibuka. Buka. Sang penjaga berkata, malaikat juga yang ditugaskan untuk menjaga pintu langit. Siapa? Jibril. Ikam dengan siapa? Dengan Muhammad. Muhammad ini ditugaskankah? Ini bahasa kita aja lah, lain bukan kemudian malaikat Jibril di atas berbahasa Kutai, berbahasa Banjar, enggak. Apakah ia ditugaskan? Ada undangan kan naik ke sini? Iya. Qila marhaban bihi wa ahlan. Selamat datang.
Hayyahullahu min akhin wa khalifah. Selamat datang seorang saudara dan seorang khalifah. Ini adalah saudara sebaik-baik saudara. Ini adalah khalifah sebaik-baik khalifah. Dan ini adalah sebaik-baik tamu yang datang. Dibukakan pintu. Brrr. Pintu terbuka, bertemu Nabi Adam. Nah, langit dunia berarti Nabi Adam di atas tempatnya. Tapi tidak tahu jangan. Tidak ada yang berani ke atas. Tidak ada yang berhasil ke atas, bang. Pintu terbuka, bertemu Nabi Adam. Nabi Adam ditemui Nabi seperti penciptaan awalnya. Besar. Nabi kemudian roh-roh anak dan cucunya ditampilkan kepadanya. Ada roh baik, ada roh jahat. Ya etam inilah. Artinya etam, roh etam ini pun malam Isra Mi'raj sudah dilihat oleh malaikat, oleh Nabi Adam. Nabi memperhatikan Nabi Adam yang besar ini. Nabi memperhatikan di saat Nabi Adam melihat ke kanan tersenyum senang. Tapi di saat melihat ke kiri menangis. Nabi tidak berani bertanya lawan Abah. Tuh kalau bertanya kepada malaikat Jibril. Nabi tidak langsung tanya, tidak. Bertanya lawan guru. Jangan Nabi, kenapa sih Din itu? Kenapa orang tua itu kalau kenapa orang tua itu melihat ke kanan menangis, melihat ke kanan ketawa, ketawa pas melihat ke kiri menangis. Jar malaikat Jibril itu waktu melihat ke kanan, beliau melihat roh ke anak keturunannya, melihat roh dan ada pintu yang mengeluarkan bau harum. Kalau melihat ke kiri, beliau melihat roh, ada sekelompok roh dan sebuah pintu yang mengeluarkan bau busuk. Maksudnya apa? Pintu itu adalah pintu surga kalau sebelah kanan, kalau sebelah kiri pintu neraka. Roh yang dilihat ya etam ini dilihat rohnya oleh kai etam bersama DNA. Jadi pian ini cucu Nabi semua. Tidak ada yang bukan cucu Nabi di sini. Kemudian pada kesempatan itu Nabi melihat ada dua wadah. Satu berisi daging busuk. Ada lagi pelajaran lagi dilihat Nabi. Ada lagi pemandangan yang dilihat Nabi saat di langit dunia ini. Nabi melihat ada dua wadah. Satu berisi daging busuk, satunya lagi daging segar. Yang daging busuk dikerubungi manusia. Yang daging segar tidak tersentuh. Apa ini malaikat Jibril? Kenapa bubuhannya nih? Nyaman-nyamannya tuh daging. Kata malaikat Jibril, haula imin ummatik, ummatmu wahai Rasulullah, yatrukunal halala wa ya'tunal haram. Mereka lebih memilih yang haram dan meninggalkan yang halal. Umum ini, bukan hanya masalah keluarga, tetapi siapapun yang mengerjakan keharaman, maka digambarkan pada saat Nabi Mi'raj itu dengan mengambil daging busuk. Diambil daging busuk. Kemudian Nabi melihat pada saat itu juga, pada kesempatan itu sekelompok orang yang perutnya sebesar rumah. La ilaha illallah. Isinya ular, transparan, kelihatan dari luar. Orang itu diinjak-injak oleh orang-orang yang lewat. Ujar Nabi, kenapa lagi nih Jibril? Jar malaikat Jibril, Nabi, ini orang yang suka memakan harta riba. Sudah di bawah tadi dikasih tahu, di atas lagi diberitahu lagi, dilihatkan lagi. Lanjut lagi. Kemudian Nabi melihat sekelompok sekelompok manusia yang bibirnya sebesar bibir onta. Inilah kanalnya bibir onta. Enggak, ini depannya, belakangnya belum. Mulutnya diisi dengan batu jahanam. Diisi, dipaksa, tidak mau dia makan, dipaksa. Sekali dimakan langsung tembus keluar dari burit. Nauzubillah. Tembus ke bawah, ke organ tubuh yang di bawah. Mereka berteriak meminta tolong kepada Allah. Ini coba waktu Nabi Isra Mi'raj ini kan Nabi diperlihatkan surga neraka, siksaan dengan nikmat-nikmatnya. Pertanyaannya, sudah adakah isinya neraka itu? Sudah adalah isinya surga? Belum ada. Terus kenapa Nabi bisa tahu? Nah disitulah Allah membuka itu tabir hakikat itu dilihat semua. Belum ada isinya surga, belum ada isinya neraka. Tetapi memang karena ini perjalanan luar biasa, ditampilkan semua bagaimana jadinya umatmu itu nanti.
Jadi belum ada orang di surga, belum ada orang di neraka, tapi Nabi tahu sudah kondisinya. Kemudian, siapa ini malaikat Jibril? Itu pemakan harta anak yatim. Banyak ini kejadiannya ini, pemakan harta riba anak yatim yang dilihat Rasulullah. Pada kesempatan yang sama Nabi melihat wanita bergelantungan dengan payudaranya. Masya Allah. Kakinya di atas. Mereka berteriak. Malaikat Jibril, siapa ini? Mereka ya Rasulullah adalah para pezina yang membunuh anak-anaknya. Siapa ini maksudnya? Yang biasa menggugurkan kandungan. Habis perzinahan, anaknya dibuang. Entahnya makan makanan apakah? Datang ke dukun, jar dukun makan jamu ini biar jatuh kandungannya. Nah inilah nih, orang akan digantung nanti di hari kiamat, pada hari di neraka. Nauzubillah. Pada saat yang sama Nabi melihat orang yang dikeluarkan daging dari perutnya kemudian dipaksa makan. Diambil, suruh makan. Ambil, makan. Diambil dari tubuhnya sendiri, dimakannya sendiri. Disuruh makan, dipaksa makan, tidak maunya makan. Nabi bertanya kepada Jibril, siapa ini malaikat Jibril? Qala haula ilhammazun. Mereka ini adalah tukang gosip ya Rasulullah. Min ummatik, umatmu yang tukang gosip. Al-lammazun, yang suka mencela orang lain. Nauzubillah. Selesai? Belum. Oke, selesai. Langit kedua. Sudah selesai. Langit kedua lagi. Nabi lagi naik kedua. Ada lagi dialog pembuka. Siapa ini? Jibril. Datang dengan siapa? Nabi Muhammad. Adakah surat tugasnya? Adakah undangannya? Ada. Terbuka kemudian pintu. Bertemu siapa? Bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit kedua. Satu-satunya Nabi yang disebut tidak meninggal. Sepakat ulama. Nabi yang masih utuh jasadnya, belum meninggal, tetapi dipindah Allah ke langit kedua. Siapa dia? Nabi Isa. Jadi kalau pian ditanya, di mana rumahnya Nabi Isa sekarang, Pak? Ada anak pian bertanya, cucu pian bertanya, di mana, Pak? Di mana Kai tinggalnya Nabi Isa? Nabi Isa tinggalnya, rumahnya, alamatnya langit kedua. Langit kedua. Dengan siapa Nabi Isa di situ? Dengan sepupunya. Siapa namanya? Yahya. Kok bisa sepupu? Karena Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, itu bersaudara dengan ibunya Nabi Yahya. Nabi ditampilkan di situ perawakannya Nabi Isa. Nabi Isa ini perawakannya sedang. Kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya lurus. Panjang rambutnya lurus. Putih kemerah-merahan. Selesai, tidak banyak ngomong, langsung lanjut. Langit ketiga, ada lagi dialog pembukanya. Di situ Nabi bertemu Nabi Yusuf dan kaumnya. Kemudian di situ disebutkan Nabi Yusuf itu diberi separuh ketampanan. Jadi setampanan satu alam semesta ini, separuhnya dikasih kepada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Muhammad tidak separuh, tapi seluruh ketampanan ada pada Rasulullah. Nabi Yusuf diberi setengah ketampanan, perempuan, ibu-ibu malah memotong jarinya. Tapi adalah sejarahnya Rasulullah dulu, ibu-ibu saat melihat Rasulullah, ibu-ibunya potong tangan. Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi ini, kata para ulama, dibungkus dengan wibawa. Keindahannya yang luar biasa dibungkus dengan kewibawaan. Makanya tidak ada ceritanya ibu-ibu motong tangan. Kalau Nabi Yusuf ada dalam surah Yusuf. Qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Ini bukan manusia, ini malaikat ini. Nabi Yusuf. Tidak banyak yang ditemu di situ. Naik lagi Nabi ke langit 4. Ada lagi dialog pembukanya, bertemu dengan Nabi Idris. Langsung lagi naik langit kelima. Tidak banyak yang ditemukan di situ. Dialog pembuka lagi, bertemu dengan Nabi Harun, sepupunya Nabi Musa. Ditemui Nabi Harun ini jenggotnya panjang sampai seperut. Kayak film The Lord of the Ring. Besar-besar. The Lord of the Ring. Besar, panjang. Kada cukup kayak ini nah.
Warna jenggotnya putih separuh, hitam separuh. Dilihatnya Nabi Harun. Naik lagi, ada dialog itu tapi kita persingkat. Naik langit ke-6. Nabi diperlihatkan dengan parade para nabi beserta kaumnya. Ada dilihat Nabi. Wah, ini. Ada yang Nabi temukan, oh ada Nabi dengan umatnya. Umatnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada juga Nabi tapi tanpa umat, ada juga. Ada juga. Kemudian ada rombongan besar, as-sawadul azim. Nabi bertanya, siapa ini? Wahai Jibril. Jar malaikat Jibril, mereka adalah Musa dan kaumnya. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, jangan kamu sedih. Nabi melihat, banyak nih umatnya Nabi Musa. Jadi ada semacam rasa sedih Rasulullah. Cuma sebelum itu sedih Rasulullah langsung disuruh angkat kepalamu. Di saat Rasulullah mengangkat kepala, nampak sekelompok yang lebih besar. Pandangan itu tertutup semua, isinya manusia semua. Nampak sekelompok yang sangat besar menutupi pandangan. Jibril berkata, mereka adalah umatmu. Dan selain mereka masih ada lagi 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baru pintu terbuka. Nabi bertemu dengan orang perawakan tinggi, kulit kemerah-merahan, bulunya lebat. Siapa ini? Malaikat Jibril. Ini Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu dikenal berotot besar, kuat orangnya. Dipukulnya Nabi Musa itu dipukulnya batu besar, berdarah batu itu. Saking. Pernah suatu saat Nabi Musa ini kan termasuk nabi yang diuji dengan kaumnya Bani Israel. Bani Israel punya adat istiadat kalau laki-laki mandinya sama-sama bertelanjang. Nah, sekali Nabi Musa enggak mau. Aku nabi ini. Enggak mau ikut orang umum. Terjadilah gibah. Bani Israel, enggak orang dulu, enggak orang sekarang, gibah gawal aja ya. Tahu lah ikam Nabi Musa itu kenapa enggak mau sholat mandi dengan kita? Kenapa enggak mau mandi dengan kita? Anunya bijinya keganalan sedintu. Muncullah isu, tersebar luas. Akhirnya Allah ingin menampilkan kepada Bani Israel. Ini yang menceritakan siapa? Ada hadisnya. Hadisnya langsung. Hadisnya sahih lagi. Jadi Allah ingin menampilkan kepada Bani Israel bahwa itu hanya fitnah, tidak benar fitnah itu. Nabi Musa mandi sendiri. Mandinya di belakang batu besar, ditaruhnya bajunya di atas batu itu. Batu nih, taruhnya. Sekali Allah kemudian memberi kemampuan terhadap batu itu sehingga batu ini hidup, berjalan, lari. Sudah telanjang. Larilah ini batu, lari. Jarnya Nabi Musa, Al-Hajar, Al-Hajar. Batu. Sekali lari, berhentinya di mana? Di depan pemandian laki-laki. Di depan pemandian laki-laki. Berhenti itu batu, langsung dipukul Nabi Musa. Berdarah, keluar darahnya. Dilihat, orang sudah melihat. Oh, ternyata kita selama ini hanya fitnah Nabi Musa. Kasihan Nabi Musa. Pintu terbuka, Nabi bertemu Nabi Musa. Sampai langit ke-7 lah, habis sudah. Pintu terbuka, kemudian Nabi bertemu Nabi Musa alaihi salam, dilewati. Nabi mengucapkan salam dan lain-lain, berdialog. Kemudian Nabi lewat, Nabi Musa menangis. Habis dilewati Nabi Musa, menangis Nabi Musa. Ditanya, kenapa pian menangis? Kenapa pian menangis wahai Nabi Musa? Ada yang bertanya begitu, malaikat yang bertanya. Abki li anna ghulaman bu'itsa min ba'di. Aku sedih karena ada anak-anak Jarsidin. Ada anak yang diutus menjadi rasul setelah aku meninggal. Dia masuk surga, yang masuk umatnya yang masuk surga jauh lebih banyak dari umatku yang masuk surga. Yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimman yadkhulul jannata min ummati. Aku sedih. Bahkan dalam riwayat, Allah alam ini riwayatnya sahih atau tidak, Nabi Musa itu kan meminta kepada Allah agar menjadi umatnya Nabi. Coba, saking cemburunya gitu Nabi Musa.
Ya Allah, siapa ini di dalam kitab Taurat saya ini? Siapa ini? Oh, itu keutamaan siapa ini ya Allah? Itu keutamaan umatku namanya Ahmad. Keutamaan ini siapa yang punya? Itu umatku Ahmad, umatnya Nabi Ahmad. Siapa Nabi Ahmad? Nabi akhir zaman. Bisakah ulun ini menjadi bagian dari umatnya? Jar Tuhan, kamu sudah kuutus dengan kerasulan dan kenabian. Kamu jadi nabi, bukan jadi umat. Jadi menangislah Nabi Musa di saat bertemu dengan Rasulullah karena melihat ini lebih banyak umatnya ketimbang saya. Maka bersyukur kita ini banyak keistimewaan diberi Allah. Banyak betul keistimewaan kita. Nah, masuklah langit ketujuh, terjadi dialog pembuka lagi. Siapa ini? Malaikat Jibril dengan siapa? Nabi Muhammad. Adakah undangannya? Ada. Dibukalah pintu. Bertemulah Nabi Ibrahim yang duduk di kursi surga, terbuat dari emas, punggungnya bersandar dengan Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur? Ka'bahnya penghuni langit. Ka'bahnya penghuni langit. Di dalam riwayat ini disebutkan, andai kita menaruh batu dari Baitul Ma'mur jatuh ke bawah, jatuhnya kemana? Ka'bah. Kendaknya langsung di atas. Jadi Baitullah kita ini, penghuni bumi ini adalah di Makkah. Kalau penghuni langit namanya Baitul Ma'mur. Apa pesannya Nabi Ibrahim? Ini pesannya Nabi Ibrahim. Pertama, Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada kita semua. Katanya apa? Aqri' ummataka minniyas salam. Sampaikan salam saya kepada umatmu. Ayo kita sama-sama jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tuh 1400 yang tahun baru saya ini pian menjawab salamnya. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan salam kepada seluruh umatnya Nabi. Terus pesannya Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, wahai anakku, beritahu umatmu perbanyak tanaman surga. Apa tanaman surga itu? Dalam satu riwayat disebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam satu riwayat yang lain lagi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Digabung dua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selesai dari sini, naiklah kemudian Rasulullah ke Sidratul Muntaha, melihat lebih banyak lagi apa yang tidak pernah dilihat oleh orang selain Rasulullah. Nabi melihat surga, melihat neraka, dibukakan pintu surga, dibukakan pintu neraka, menerima perintah salat 50 waktu. Kemudian Nabi turun, selesai. Turun Rasulullah kemudian ke langit 6, turun lagi, singgah di langit 6, dipadahi Nabi Musa. Apa pian dapat? Apa yang diperlakukan Tuhan kepada pian? Jar Rasulullah, saya diberikan 50 waktu sholat. Jar Nabi Musa, kebanyakan. Pian ini umatnya halus-halus orangnya, pendek-pendek umurnya. Kami ini pengganal-ganalnya orangnya, tidak ada yang mampu di situ. Ya kan kita ini mau dihitung-hitung 60 sudah rematik, stroke, macam-macam penyakit. Nggak usah 60, 30 nih sudah mulai rematik, sudah mulai sakit kepala sering, kolesterol lagi naik, batu empedu sudah diangkat orang. Sudah dioperasi orang, hilang kantung empedu kita sudah. Belum apa-apa lagi. Umat saya, umat Nabi Musa itu 200 tahun aja kalau meninggal masih dianggap muda. Dalam riwayat disebutkan ada orang yang meninggal dari kalangan umat Nabi Musa umurnya 200 tahun, bergemuruh langit. Saat meninggal, kenapa bergemuruh langit? Masih muda, kenapa dicabut ya Allah? Muda 200 tahun. La ilaha illallah. Kemudian minta jar Nabi Musa, kurangi 5. Naik lagi Nabi 45. Turun lagi, kurangi lagi, naik lagi, kurangi 5, 40 lagi. Kurangi lagi ya Rasulullah, kurang, sampai sisa 5 lagi. Turun Rasulullah, ketemu lagi Nabi Musa, berapa ya Rasulullah? 5 lagi sisanya, kurangi lagi. Aduh, hai kurangi lagi. Banyaknya sudah nih, sudah banyaknya nih, 5 nih cukup sudah. Jangan, kurangi lagi. Aku malu dengan Tuhan, ya Rasulullah. Akhirnya itulah yang dibawa pulang ke Makkah. Sampai detik ini berapa kali sholat? Sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Masih ada insya Allah, kalau di sini tidak ada pang nih. Di jamaah kita insya Allah sehari 5 kali. Ini bukan sehari 5 hari sekali, setahun 2 kali.
Lebaran hari raya Idul Fitri lawan Idul Adha. Sekali lagi pelajaran dari Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, ini adalah peristiwa dahsyat. Sampai Nabi ke Makkah, sampai ke rumah belum lagi sholat subuh. Perjalanan jauh luar biasa itu. Maka ini disebut peristiwa keimanan. Hanya bisa dipercayai dengan keimanan. Barangkali itu dulu kalau. Nah, mudah-mudahan Isra Mi'raj kita ini mendapatkan materi Isra Mi'raj yang disampaikan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuatlah kita ini untuk mengerjakan sholat, kan seperti pesannya di atas apa temanya tuh, udah ingat apa namanya itu, bahwa dengan kita memperingati Isra Mi'raj ini kita juga semakin memperkuat kecintaan kepada Nabi, memperkuat ketekunan kita mengerjakan sholat. Jangan sampai sholat itu ditinggal, karena satu-satunya perintah Nabi satu-satunya perintah yang diterima Nabi langsung dari Allah, sholat. Kalau yang lain ada perantaranya. Kalau sholat langsung Tuhan. Makanya sholat ini tidak bisa diganti-ganti. Selagi masih ada hidup, masih ada nyawa, harus sholat. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk bermiring ke kanan, tidak bisa bermiring ke kanan terlentang, tidak bisa terlentang pakai isyarat, tidak bisa isyarat bungkus masukkan dalam kubur. Nah, itu dia. Jadi tidak ada kata libur sholat. Ustadz, banyak sholat yang ketinggalan 15 tahun ulun ini zaman jahiliyah. Dibayari. Bagaimana membayarnya? Semampunya, yang penting ada upaya untuk mengerjakan sholat. Ada masanya nanti langgar kita ini insya Allah sebulan atau 3 bulan sekali kah kita buat khusus mengkodok sholat. 1 kali sholat subuh, 1 kali zuhur, 1 kali asar, 1 maghrib, 1 kali isya. Bagus aja lah. Wow. Banyak yang sepakat, banyak masalah hutangnya. Ya bagus begitu. Masjid Arwana itu saya minta juga, kalau perlu diadakan. Jadi ada kegiatannya masjid. Yang orang mungkin sebulan sekali kah, barangkali sebulan dua kali kah. Setidaknya ada upaya. Kalau dihitung 15 tahun, sholat kita ndak kita kerjakan, bisalah terbayar. Ndak bisa. Ndak masuk di akal. Berapa puluh ribu sholat yang kita tinggalkan. Tapi yang paling penting adalah ada upaya untuk membayar sholatnya. Baik, barangkali itu nggak usah pertanyaan Gin. Ada pertanyaan ke Pak Haji Didit? Karena silakan. Rambutannya. Atau ada pertanyaan kah? 1, 2, silakan. Isra Mi'raj kita apakah ditanya? Baik, tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, menambah berkah majelis kita, memanjangkan umur kita di bulan Rajab ini dan memberkahi umur kita di bulan Sya'ban nanti, dan umur kita dipanjangkan hingga masuk bulan Ramadan. Kita bisa beribadah di bulan Ramadan, kita bisa berpuasa, kita bisa beribadah, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari penceramah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.